Shalom, selamat pagi, menyapa seluruh jemaat rekan-rekanku semua, dimanapun juga Anda berada. Shalom ya, Tuhan berkati. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ya, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, ya, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka, itu kita, ya, yang mengasihi Dia, ya. Rahasia Tuhan akan disingkapkan kepada kita yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, katakan semua ya. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, panjang dan lebar, manis dan kuat cintamu, limpah berkat-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Tak seorang pun pernah melihat, mendengar dan memahami hal yang mulia yang Kau sediakan bagi orang yang percaya. Kau bawa daku dekat padamu, menjadi ahli waris-Mu. Sama-sama. Tinggi dan dalam, panjang dan lebar, manis dan kuat cinta-Mu, limpah berkat-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Tak seorang pun pernah melihat, mendengar dan memahami hal yang mulia yang Kau sediakan bagi Engkau dan saya, orang-orang percaya. Tuhan, Kau bawa daku dekat padamu, menjadi ahli waris-Mu. Sama-sama, come on. Tinggi dan dalam, panjang dan lebar, manis kuat cinta-Mu, Tuhan, limpah berkat-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Tinggi dan dalam, panjang dan lebar, manis kuat cinta-Mu, Tuhan, limpah berkat-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan, besar kasih-Mu, Tuhan, yes, besar kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, yes Lord. Haleluya, mengatasi segala persoalan, mengatasi bumi ini, mengatasi langit. Engkau ditinggikan Tuhan, atas kota kami, atas hidup kami, atas bangsa kami Tuhan, atas Indonesia, atas dunia ini Engkau ditinggikan Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, perkasa, ajaib, Yesus namanya. Ku bersyukur padamu Tuhan,
atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yes Lord, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur, oh bagi nama-Mu yang kudus. Yes, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yeah. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, ya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi Indonesia, mengatasi Bandung, mengatasi setiap persoalan kami. Tinggikan diri-Mu Tuhan mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
kedahsyatanmu Bapa, kedahsyatanmu Tuhan, keagunganmu, keagunganmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, haleluya. Engkau Tuhan ditinggikan atas segalanya, atas segalanya Bapa. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan di atas segala-galanya. Kami tinggikan Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord Jesus. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan, berseru kepada Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Mari sama-sama kita serukan nama Dia. Yesus, Yesus, Yesus. Namamu Tuhan, namamu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, memujamu selalu. Oh, anugerahmu sudah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Sekali lagi kita mau sembah Dia dan panggil namanya Yesus. Yesus, 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 oh Yesus, 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 oh namamu, namamu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, memujamu selalu. Oh, haleluya. Anugerahmu sudah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepada. Sekali lagi kita panggil Dia, Yesus, Yesus, Yesus. Kami serukan namamu, Yesus, oh Yesus. Kami panggil namamu, Yesus, Yesus,
Yesus, Yesus, oh Yesus, namamu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku memujiamu selalu. Oh, anugerahmu besar, anugerahmu sudah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Oh, namamu, oh, namamu Yesus yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku memujiamu selalu. Oh, haleluya, anugerahmu sudah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya sekali lagi katakan bersama-sama, serukan namanya. Namamu memikat hatiku, namamu, oh, yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku memujiamu selalu. Haleluya, anugerahmu, anugerahmu sudah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepada. Dengan lembut kita katakan bersama-sama namamu. Haleluya, namamu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku memujiamu selalu. Anugerahmu sudah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Ya Allah ya Syekh, oh Jesus, kami sembah, kami muliakan Engkau. Yesus, Engkaulah jalan kepada Bapa. Kami serukan namamu, kami panggil namamu, mukjizat terjadi, kuasa dilepaskan. Wow, bersama dengan Indonesia, bersama dengan bangsa-bangsa. Yesus, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Siap lutut bertelut, siap lidah mengaku menyembah Yesus. Haleluya, haleluya.
Bapa Sorgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh menghampiri Engkau karena nama Yesus Kristus. Terima kasih buat nama yang indah, nama yang luar biasa, nama yang agung. Kami sembah Engkau, kami hormati Engkau pagi hari ini. Kami naik ke gunung-Mu yang kudus bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu, karena darah Yesus. Kami hampiri Engkau, kami pandang wajah-Mu, Engkau memandang wajah kami Tuhan. Teroboslah kami, lawatlah kami, jamalah kami, karena kami merindu berjumpa dengan Engkau. Dan saat kami menjamah Engkau, Engkau menjamah kami. Biarkanlah mukjizat itu terjadi, kuasa Allah dilepaskan, kemenangan, kemerdekaan, pemulihan, terobosan boleh terjadi. Dan dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa, apa yang Bapa sudah sediakan di sorga, di tengah-tengah kami dalam ibadah Zoom pagi hari ini, biar itu terjadi Tuhan, dan melimpah-limpah Bapa Surgawi. Lawatlah keluarga kami, lawatlah seluruh keluarga besar kami ikut ibadah ini Tuhan, dan saudara-saudara kami yang lain, lawatlah jamaah mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa, rumah-rumah sakit curahkanlah Roh-Mu, tempat-tempat rumah isoman, lawatlah jamaah Tuhan, sehingga terjadi mukjizat yang tidak lazim di rumah-rumah sakit maupun di tempat-tempat rumah isoman. Terima kasih, kami buka hati kami untuk bersekutu dengan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu di mana ada firman-Mu, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Semuanya kami tanpa terkecuali mengalami Engkau, dijamah oleh Engkau, dan dimerdekakan oleh Engkau. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami hadir, dimanapun kami berada, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Shalom saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa semuanya kita diberkati oleh Tuhan dalam pelindungan penjagaan Tuhan. Dan itu bukan karena kuat dan gagah kita, semata-mata karena kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, karena saya percaya kepada firman Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, karena saya percaya kepada firman Tuhan. Katakan kiri kanan, karena saya percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya saudaraku sekalian, firman Tuhan yang melindungi kita, menjagai kita, menyertai kita, akan kita alami saudaraku sekalian dalam hari-hari hidup kita. Sehingga Tuhan membuat perbedaan antara orang benar, bukan orang benar, karena orang benar adalah andalannya Yesus Kristus saudaraku sekalian, dan pertolongan daripada Tuhan. Shalom saudaraku sekalian, hari ini kita mau belajar bersama-sama, dan sepanjang bulan ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengasihi orang lain, mengasihi kota dan bangsa kita dengan cara memberitakan Injil dan memuridkan saudaraku sekalian. Dan minggu lalu kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita mengerti sekali amanat agung adalah perintah daripada Tuhan. Dan hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana memberitakan Injil disertai belas kasihan. Ini penting sekali. Jadi pemberitaan Injil bukan karena program, berita Injil bukan pada kegiatan, tapi didorong, kemudian dibangkitkan, dan kemudian digairahkan oleh karena belas kasihan dari sorga buat kita. Sehingga ketika dengan belas kita belajar memberitakan Injil, akibatnya penderitaan terjadi, ada pergumulan persoalan, ada korban harus diberikan, ada waktu harus diberikan, ada uang diberikan. Mungkin kita pergi ke bangsa-bangsa, tapi kita tidak merasa dirugikan karena ada belas kasihan daripada sorga dalam hati kita, seperti apa yang dialami oleh Yesus. Dia tidak merasa rugi tinggalkan sorga yang luar biasa, karena dia merasa belas kasihan Bapa tercurah kepada dia. Hal yang sama juga pagi hari ini, rindu kita sekali kita belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita semuanya sungguh sekali memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan dibelas kasihan daripada sorga. Nah, satu firman Tuhan sungguh sekalian dari Matius pasal yang ke-24. Matius 24 ayat yang ketiga sampai 14. Ya, saya membacakan firman Tuhan bersama-sama buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus dia duduk di atas bukit, datanglah murid-muridnya berkata kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesat kamu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Satu ketika murid-murid Yesus bertanya kepada dia, kapan kedatangan dia kedua kali? Yang kedua, kapan kesudahan dunia? Mereka bertanya dalam sharing antara Yesus dengan murid-muridnya. Tapi Yesus katakan dengan tegas luar biasa bahwa ada tanda-tanda yang akan terjadi ketika dia akan datang. Atau ketika akhir dunia terjadi, saudara sekalian. Dan dikatakan bahwa akan ada penyesatan di mana-mana, akan ada Mesias palsu, terjadi perang dan kabar-kabar tentang perang. Sekarang sudah terjadi perang di mana-mana. Saudara sekalian, bangsa akan bangkit melawan bangsa, demikian juga kerajaan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dia katakan terjadi kelaparan dan gempa bumi. Ada banyak kelaparan di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana, saudara sekalian, termasuk di Indonesia. Dikatakan akan ada penderitaan sebagai anak Tuhan. Kita akan mengalami penderitaan di mana oleh karena nama Tuhan kita disiksa, dibunuh dan dibenci oleh semua orang, saudara sekalian. Terus kemudian dikatakan ada banyak orang murtad saling menyerahkan dan saling membenci satu dengan yang lain. Kemudian dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu tanda-tanda akhir zaman. Dan kita merasakan bahwa itu sedang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Namun saudara sekalian, yang paling luar biasa Yesus katakan bahwa ayat yang ke-14 dikatakan, dari semua tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, Yesus tekankan di ayat yang ke-14, dari semua yang terjadi itu harus terjadi dan sekarang terjadi. Dan itu bukan urusanmu, tapi urusanmu adalah satu hal. Ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Gempa bumi akan terjadi. Mesias palsu akan datang, saudara sekalian. Penderitaan akan terjadi di mana-mana. Dan saya katakan itu pasti terjadi, saudara sekalian. Tetapi itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita, yang menjadi mandat daripada sorga buat gerejanya adalah kita harus membawa Injil kerajaan Allah kepada seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Yesus katakan, jangan kamu fokus dengan penderitaan itu semuanya. Jangan kamu fokus dengan kelaparan. Saya tahu bahwa kita harus handle kelaparan. Tetapi kita harus fokus untuk Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa. Karena ketika Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa, Injil adalah jawaban. Injil adalah pertolongan. Injil adalah jalan dari kelaparan. Injil adalah jalan untuk menjawab Mesias palsu. Injil adalah jawaban untuk menghadapi penderitaan. Injil adalah jawaban untuk menghadapi gempa bumi, peperangan, kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Hanya Injil yang menjadi jawabannya. Dan Yesus katakan, kamu harus fokus dengan Injil kerajaan Allah dibawa kepada bangsa-bangsa. Sehingga Paulus mengerti itu. Paulus sangat mengerti. Sehingga dikatakan dari Roma 1 ayat 16-17. Paulus berkata dengan tegas sekali. Dia tahu jawabannya adalah Injil. Sehingga Paulus katakan dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Dan ayat 17 dia katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Wow, keren, luar biasa. Paulus dengan tegas mengatakan, sebab aku yakin bahwa Injil, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sehingga dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 14, Injil harus diberitakan kepada segala bangsa sebagai jawaban atas peperangan, jawaban atas kerajaan melawan kerajaan, sebagai jawaban atas kemiskinan, jawaban atas penderitaan, jawaban terhadap segala bentuk sakit penyakit. Kalau setuju katakan amin. Kalau setuju katakan amin. Kalau setuju katakan amin. Kekayaan bukan jawaban. Kekayaan satu negara bukan jawaban. Kemakmuran satu negara bukan jawaban. Tapi jawabannya ada pada Injil. Sehingga Yesus tekankan kepada murid-muridnya. Bukan poin 1, 2, 3, 4, 5 yang ditekankan dia. Yang dia tekankan adalah Injil kerajaan Allah harus sampai kepada bangsa-bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Gereja, saya katakan pagi hari ini, siapapun engkau, berapa lama pun kau ikut Tuhan, saya mau kasih tahu pagi hari ini, pesan Tuhan, Injil kerajaan Allah adalah jawaban buat bangsa ini. Injil kerajaan Allah adalah jawaban buat bangsa-bangsa. Injil kerajaan Allah adalah jawaban buat pandemi ini. Wow. Itu sebabnya ayat 14 dikatakan, Injil kerajaan Allah harus diberitakan kepada seluruh dunia. Why? Karena Injil adalah jawabannya. Dan Alkitab katakan, Paulus punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itu sebabnya Paulus habis-habisan, Paulus gila-gilaan, Paulus mau mati untuk Injil sampai kepada banyak orang lain. Wow, dengar apa yang saya katakan ini. Mungkin pandemi ini engkau mengalami pergumulan dalam ekonomi pekerjaanmu, atau mungkin sakit penyakit. Kita mengalami penderitaan, tekanan luar biasa. Orang dunia juga mengalami. Tapi Yesus sudah katakan, Injil adalah jawabannya. Dan dia harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa yang menderita karena kelaparan, menderita karena peperangan egois, semuanya ditanggulangi dengan Injil kerajaan Allah. Dan saya mau kasih tahu, apapun kondisi bumi ini, apapun kondisi orang di muka bumi, orang kaya, orang miskin, punya pekerjaan atau tidak, punya uang atau tidak, maka itu semua yang mereka miliki tidak menjadi solusi buat hidup mereka pada hari pandemi ini. Solusinya adalah Yesus jawaban, Injil kerajaan Allah. Haleluya, katakan amin. Katakan amin. Jadi mengapa Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kasih tahu kiri dan kanan. Di rumahmu katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Kurang keras. Dengan tegas katakan, Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan gereja. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Gereja, saya katakan kepada engkau, ketika kau percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kuasa Injil, akan kau alami kuasa itu, akan kau alami kekuatan itu, akan kau alami terobosan itu. Bukan Injil plus yang lain. Bukan Injil dengan plus kekayaan kita. Bukan Injil dengan talenta kita. Bukan Injil dengan apapun yang kita miliki. Hanya dengan Injil. Haleluya. Oh my Jesus, terima kasih. Bapakku berdoa pada pagi hari ini, supaya seluruh jemaat Tuhan ikut Zoom ini mengerti bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, termasuk pergumulan mereka pagi hari ini. Hanya Injil sebagai jawabannya. Hanya Injil sebagai jawabannya. Terima kasih Bapak. Namun, saya ingin jelaskan. Namun, Injil diberitakan perlu sekali dengan belas kasihan. Wow. Sekali saya katakan. Namun,
Injil harus diberitakan dengan belas kasihan. Bukan program. Bukan suruhan orang lain. Tidak. Yesus mengajarkan itu. Mari kita buka Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus dalam pikirannya, yang membutuhkan jawaban persoalan mereka adalah orang berdosa, bukan orang benar. Sehingga di dalam hatinya, fokus pikiran dia adalah orang berdosa butuh Injil. Sehingga karena orang berdosa butuh Injil, sehingga ketika dia melihat orang banyak, dia selalu melihat dengan kacamata bapaknya. Karena bapaknya pesan sama dia, kamu tuh datang ke bumi bukan cari orang benar, cari orang berdosa. Itu sebabnya ketika dia melihat orang banyak, selalu ada belas kasihan. Kenapa selalu ada belas kasihan? Karena dalam pikirannya, orang berdosa perlu Injil. Orang berdosa perlu Yesus. Sehingga dikatakan dengan tegas bahwa bukan persembahan yang diinginkan, tapi perlu belas kasihan. Nah, belas kasihan yang dimiliki Yesus karena pandangan dia terhadap jiwa-jiwa yang tersesat itu betul. Karena jiwa-jiwa yang tersesat, orang berdosa butuh Injil, maka selalu ada belas kasihan daripada dia. Karena apa yang dia rasakan kepada orang berdosa, itulah yang dia rasa, itulah yang Bapak rasakan. Yang Bapak rasakan kepada orang berdosa ditimpakan kepada Yesus, sehingga Yesus selalu mengalami ketika melihat orang banyak, orang berdosa, maka digerakkan dengan belas kasihan. Satu firman Tuhan lagi. Markus 1 ayat 41. Markus 1 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadi engkau tahir. Wow. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia tahu orang yang berdosa ini, orang yang sakit ini tidak bisa tertolong. Tidak ada jawabannya kecuali Injil diberitakan. Makanya ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci, dia ketemu orang yang lumpuh. Orang lumpuh minta sedekah. Harusnya kalau orang lumpuh minta sedekah, dia kasih sedekah, betul nggak? Tapi Petrus gak bilang demikian. Emas dan perak aku nggak punya. Kenapa? Karena jawaban buat orang lumpuh bukan emas dan perak. Tapi jawaban dia perlukan adalah Jesus from Nazareth. Sehingga dia katakan, emas dan perak aku nggak punya. Tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkitlah, bangkit saudara sekalian. Karena jawabannya bukan emas dan perak. Jawabannya adalah Yesus. Katakan bersama-sama. Jawabannya adalah Yesus. Sekali lagi katakan bersama-sama dengan keras. Jawabannya adalah Yesus. Sehingga saudara sekalian, kita lihat satu firman Tuhan lagi. Kita lihat dari Matius pasal 9 ayat 35. Sampai ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan saya sampaikan. Matius 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia keliling kota dan desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena itu jawabannya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Saudara perhatikan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Loh kenapa? Karena
sebagaimana pandangan Bapa kepada orang berdosa, Bapa penuh belas kasihan, hal yang sama dimiliki oleh Yesus. Sehingga ketika dia melihat orang banyak, dia bukan lihat kelemahan mereka. Dia bukan melihat berbondong-bondongnya. Dia bukan melihat keberadaan orang-orang yang berbondong datang kepada dia. Dia melihat bahwa mereka orang berdosa. Mereka butuh Injil. Sehingga muncullah belas kasihan. Belas kasihan Bapa kepada dia. Belas kasihan yang sama kepada orang-orang yang berdosa. Sehingga dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya. Gereja saya katakan, mungkin kau melihat anggota keluargamu menyebalkan. Mungkin kau lihat teman kantormu, teman kuliahmu, tetanggamu menyebalkan. Saking menyebalkan tidak ada belas kasihan. Karena pandanganmu kepada mereka melihat orang berdosa tidak sama seperti pandangan Yesus. Tidak sama seperti pandangan Bapa. Sehingga Injil tidak sampai kepada mereka. Karena hidup mereka menyebalkan engkau. Tapi Yesus ketika orang-orang banyak menyebalkan dia tidak membenci orang itu. Karena kenapa? Melihat orang banyak, ada belas kasihan Bapa. Belas kasihan itu kuasa untuk menjamah mereka. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan buat gereja Tuhan. Tanpa belas kasihan, kita nggak bisa menjangkau Palu, Gorontalo, Ambon. Tanpa belas kasihan, kita nggak bisa menjangkau tetangga kita. Tanpa belas kasihan, kita nggak bisa menjangkau wilayah-wilayah. Nggak mungkin. Tanpa belas kasihan gak mungkin kita jangkau suku terabaikan. Hanya belas kasihan yang menggerakkan kita. Yang memampukan kita bayar harga. Dan berkorban. Menyerahkan waktu kita, uang kita untuk misi dan sebagainya. Hanya karena kalau ada belas kasihan. Kalau tidak ada belas kasihan. Semuanya tinggal di atas rapat. Semuanya tinggal dalam diskusi. Semuanya tinggal dalam doa. Tanpa ada mau bergerak untuk membayar harganya. Haleluya. Itu sebabnya saya lanjutkan. Yesus berkata dalam Matius 9 ayat 37. Dia tidak mau dia sendiri saja. Dia mau gerejanya, engkau dan saya, bangkit untuk menyelesaikannya. Maka, ayat 37 Matius 9. Maka katanya kepada murid-muridnya. Tuaian memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu ayat 38. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuaian itu. Sekarang bagian gereja, bagian engkau dan saya, Yesus sudah menyelesaikan dengan belas kasihan menjaga jiwa-jiwa. Dan Yesus katakan, mintalah kepada Bapa supaya dia kirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pekerja yang bagaimana? Pekerja yang penuh belas kasihan. Dengarkan apa yang katakan. Banyak pekerja. Tapi untuk masuk ke bagian pekerja yang penuh belas kasihan. Tanpa pamrih. Hidupnya betul-betul untuk Injil Kerajaan Allah. Saya lanjutkan. Mengapa Yesus memiliki belas kasihan? Belas kasihan adalah bagian dari kasih. Yohanes 3:16 mengatakan, demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal yang sama, saya tekankan buat engkau, Allah adalah Allah penuh kasih. Dan bagian daripada kasih itu adalah belas kasihan. Bagian dari kasih itu adalah kemurahan. Bagian daripada kasih itu pengampunan. Bagian dari kasih itu adalah belas kasihan. Itu saja kalau dikatakan demikian besarnya kasih Allah ke dunia ini. Berarti demikian besarnya belas kasihan Bapa. Hal yang sama. Demikian besarnya belas kasihan dari Yesus. Sehingga dia di sorga dengan segala kemewahannya turun ke muka bumi. Mengalami kerugian, tapi itu terjadi karena belas kasihan Bapa buat bangsa-bangsa, dan belas kasihan yang sama itulah Tuhan rindu dipahami oleh gerejanya. Sehingga saudara sekalian, kita juga akan mengalami yang sama. Karena Matius pasal yang ke-22 ayat 35, 37, 38, 39 mengatakan demikian. Hukum yang utama ialah kasihlah Tuhan Allahmu. Jawab kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu.
38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pemahaman kita akan kasih Allah menyebabkan kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia akan menyebabkan belas kasihan sama dari Bapa kepada Yesus. Belas kasihan yang sama turun kepada kita, turun kepada engkau, turun kepada orang percaya, turun kepada setiap kita yang memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga saudara sekalian, wow, luar biasa. Sehingga engkau tidak perlu mencari belas kasihan. Engkau tidak perlu membeli belas kasihan. Pemahamanmu bahwa Allah mengasihi engkau. Dan engkau mengasihi Allah, mengasihi orang lain. Di dalamnya ada compassion. Di dalamnya ada belas kasihan. Enggak usah dicari belas kasihan. Enggak usah dibeli. Tapi pemahaman harus benar. Ketika kau pahami kasih Allah kepada engkau. Yang kedua, mengakibatkan kau mengasihi Allah. Kau mengasihi orang lain. Pahamilah, engkau punya belas kasihan. Saya lanjutkan. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 1-3. Wow, ini luar biasa. Paulus bilang, Paulus itu mengalami itu luar biasa. Sehingga Paulus bilang ini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian kepada mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa mengerti yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus yang sudah mengalami kasih Tuhan luar biasa. Dia bilang, aku punya kerinduan. Hatiku rindu doa supaya orang-orang Roma diselamatkan. Kenapa? Karena dia betul-betul mengalami kasih Allah yang besar dan luar biasa. Sehingga dalam 1 Korintus 11 ayat 16 dan 17 dikatakan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16 dan 17. Dia katakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. So itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17. Kalau ada kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Karena satu ketika dia pergi ke Damsyik, dia seolah-olah merasa membela Tuhan pada dia melawan Tuhan. Dan kemudian ketika dia pergi ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berpesan kepada dia, banyak penderitaan dialami oleh dia. Dan Injil harus disampaikan kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Pembesar-pembesar raja-raja. Dan dia pernah ngomong kepada Raja Agripa dalam Kisah Rasul 26 ayat 19. Kisah Rasul 26 ayat 19 dikatakan, ya Raja Agripa, ketika dia memberitakan Injil. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kenapa? Karena kasih yang dialami Paulus dari Bapa Sorgawi sangat luar biasa. Sehingga dia rindu sekali kasih yang sama dialami oleh banyak orang. Sehingga dia katakan, dia putuskan dalam dirinya. Terhadap penglihatan itu, terhadap perintah untuk Injil diberitakan itu, dia katakan, aku tidak pernah tidak taat. Mengapa? Karena dia merasakan kasih Allah yang besar. Gereja Tuhan, Paulus sudah selesai. Yesus sudah selesai. Sekarang bagian kita adalah, tolong gereja Tuhan, pahamilah kasih Allah yang besar. Dengan kasih Allah yang besar itulah engkau mau pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu poin pertama untuk engkau pesan Tuhan pagi hari ini. Yang kedua, buanglah segala bentuk-bentuk kasih kepada dunia yang membuat kau merasa hilangnya kasih kepada Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekali lagi saya tekankan.
Jika janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Janganlah kasih dunia ini. Kita perlu makan, kita perlu minum, perlu rumah, perlu uang, perlu keluarga, perlu pasangan hidup, dan sebagainya. Tapi janganlah kasih itu. Karena kalau hati kita lebih mengasihi itu, kasih akan Bapa lenyap daripada kita. Itu sebabnya kita kehilangan arah untuk hidup memberitakan Injil, tapi kehilangan arah untuk kehidupan sehari-hari, apa yang kita makan, minum, dan pakai. Maka Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kamu. Yang kau perlukan untuk makan dan minum, Tuhan mengerti. Tapi jangan fokus kepada itu. Fokuslah kepada kerajaan Allah. Dengan bawa Injil kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatanmu. Maka segala sesuatu yang kau butuhkan, Tuhan akan limpahkan pada engkau. Sekarang ayat yang ke-6 dari 1 Yohanes pasal 2. Ayat 16 maksud saya. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Katakan haleluya. Yesus katakan, jangan kamu mengasihi dunia ini dengan segala isinya. Karena kalau kamu mengasihi dia, kasih akan Bapa tidak ada. Walaupun terjemahan lain dikatakan berkurang. Keinginan mata, keinginan daging. Ketika itu menjadi fokus kepada kita, kasih Allah berkurang. Hilang dalam diri kita. Ketika kasih itu berkurang, maka belas kasihan itu menjadi lenyap. Belas kasihan yang lenyap itu memandang orang lain, melihat keluarga kita, melihat teman kantor kita, teman bisnis kita. Bukan Injil diberitakan, kita menjadi orang yang membenci mereka, mengejek mereka, meremehkan mereka. Ketika ada belas kasihan dari sorga, melihat kota dan bangsa ini, melihat Sabang sampai Merauke, melihat pulau-pulau dan kota-kota yang lain. Ketika kita melihatnya, kita melihat dengan cara Bapa melihat. Ada belas kasihan. Dan suatu ketika, Tuhan suruh kita berangkat, memberitakan Injil, untuk berdoa dan memberikan harta kita buat Injil Kerajaan Allah sampai ke sana sekarang. Oleh karena itu, biarlah kita digerakkan oleh belas kasihan Tuhan yang menyertai kita. Saya mau share sedikit tentang apa itu belas kasihan, pengalaman saya dengan Tuhan. Satu ketika waktu saya kuliah, itu pertama kali. Waktu saya kuliah, saya pergi ke Jakarta naik bus. Waktu naik bus, karena itu selesai ujian, jadi saya berharap saya tidur di bus. Saya berharap saya di bus tidur, dan saya bisa istirahat, karena itu saya berangkat siang. Tapi di sebelah saya ada seorang pemuda, dan saya pikir saya lebih baik tidur dan istirahat. Ketika saya tidur istirahat, apa yang terjadi seluruh sekalian? Dan saya merasa nyaman dan enak. Dan saya pikir wajar secara manusiawi. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara, saya suruh kamu naik bus bukan untuk tidur. Saya suruh kamu naik bus untuk Injil diberitakan. Terus saya bilang kepada Tuhan, iya Tuhan saya tahu. Tapi biasanya saya capek. Secara manusiawi saya capek dan saya tidur selesai ujian. Saya bilang, nanti ajalah sampai kira-kira dekat Jakarta, saya beritakan Injil kepada dia. Saya tidur, saudara, dan menidurkan diri, tapi hati saya nggak bisa tenang, diganggu sama Roh Kudus. Beritakan Injil. Saya bilang, Tuhan, nggak usahlah Tuhan, nanti ajalah sampai di Jakarta, bisa kok panjang, dan saya nggak usah buru-buru ke Jakartanya sampai di sana. Dan terus menit demi menit Allah mengganggu hati saya, dan tiba-tiba semuanya belas kasihan yang dalam. Tuhan bilang ini, Leo, sekiranya dia meninggal dunia dan tanpa Injil, dan kemudian dia meninggal dunia ke neraka, maka tanggung jawabmu adalah untuk keselamatan dia. Wah, itu membuat saya bilang, Tuhan saya egois sekali gitu loh. Saya harus istirahat, saya baru ujian, saya harus di Jakarta dengan... Tapi apa yang terjadi? Tuhan menggelitik hati saya dengan belas kasihan. Saya menangis, Tuhan, saya nggak mau dia ke neraka. Saya nggak mau orang ke neraka. Dan saya beritakan Injil kepada orang itu. Beritakan panjang lebar. Ternyata tepat sekali, sangat tepat sekali. Dan orang itu bilang ini, saudara, dia seumur dengan saya. Dia kuliah juga di Bandung. Terus kemudian, waktu panjang lebar cerita, dia bilang ini, itu saudara, itu yang saya nantikan
saya dulu sekali mendengar itu, saya lagi galau sekarang, saya punya persoalan, saya lebih baik mati saja hari ini. Dok, saya beritakan Injil panjang lebar, dan kemudian sampai di Jakarta berhenti, saya ajak dia berdoa dan terima Yesus. Dia bertobat, terima Yesus. Selesai sampai situ, belum selesai. Beberapa tahun kemudian, satu ketika saya melayani di kota Bandung, di satu gereja lokal di kota Bandung, dan saya tidak tahu tempat itu, dan terus kemudian ada seorang bapak, ya bukan bapak, seumur lah dengan saya pokoknya. Waktu itu bukan seusia saya ya, masih muda sekali. Terus dia bilang, bapak pembicara, oh iya gitu. Terus kemudian dia tuntun saya keluar dari mobil ke tempat ibadah. Terus dia bilang begini, Bapak, aduh saya nggak enak panggil Bapak. Saya pernah ketemu dengan Bapak, dia bilang itu. Di mana? Waktu di bus waktu pergi ke Jakarta. Waktu itu Bapak memberitakan Injil kepada saya. Dan itu benar-benar jawaban buat saya. Nah, sejak itu Pak, saya bertobat. Setelah saya bertobat, saya ikut Tuhan. Dan sekarang saya jadi pengerja di gereja di mana saya layani dia. Melayani saya itu. Waktu saya dengar itu, oh Tuhan thank you banget. Thank you sekali. Hanya karena digerakkan sebuah belas kasihan. Belas kasihan menggerakkan sehingga dia boleh bertobat, percaya kepada Tuhan. Dan ikut Tuhan Yesus melayani Tuhan. Dan tidak ada kebahagiaan lagi yang lain. Karena mahkota sukacita kita adalah ketika jiwa-jiwa diselamatkan datang kepada sorga. Itu adalah keselamatan yang luar biasa. Oleh karena itu, biarlah gereja Tuhan hari ini digerakkan sebuah belas kasihan dan janji Allah dalam Filipi 2 ayat 10-11. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa dan perjamuan suci. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan bersama-sama, biar belas kasihan-Mu Bapa, mari kita mengangkat tangan kanan kita bersembah Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus belas kasihan-Nya mencurahkan atas setiap kita. Kami curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, oh, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi, biar doa komitmen kita kepada Tuhan yang diperbarui. Biar belas kasih kita terus menyembah Bapa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berjalan suci pada pagi hari ini. Hati kami curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani.
sampai seluruh Indonesia. Sampai Seluruh Indonesia, sampai seluruh kota Bandung. Seluruh kota Bandung dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bapa, ini doa kami, ini komitmen kami Tuhan. Bawalah hati kami Tuhan, bakarlah kembali penuh belas kasihan untuk beritakan Injil bagi kota ini, bagi kota Bandung, bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia, bagi suku terabaikan, bagi setiap orang yang berdosa. Sama seperti Yesus dengan belas kasihan sorga, belas kasihan sama melanda kami pada pagi hari ini. Oh my God, terus kita sembah Dia. Izinkan Dia menjamah hati kita, izinkan Dia menjamah perasaan kita, izinkan belas kasihan memenuhi kita pagi hari ini. Dan katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau. Terima kasih buat cinta-Mu Bapa kepadaku. Dan aku mencintai Engkau dengan cinta daripada Bapa. Dan aku mencintai orang lain dengan cinta daripada Bapa, disertai dengan belas kasihan, sehingga Injil boleh diberitakan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kita mau ambil bagian dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Setiap kita memegang roti, angkat di atas kepala kita. Roti ini adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Tidak ada keselamatan kecuali melalui darah Yesus. Tidak ada keselamatan kecuali Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita ambil roti ini, kita sedang mengingat akan Yesus. Yang kedua, harus dengan cara yang benar kita memakannya, mengakui bahwa tubuh Yesus. Yang kedua, kalau tubuh Yesus mengakui tubuh Kristus, jangan menyimpan kesalahan ke orang lain. Kalau ada kesalahan ke orang lain, bereskan semuanya, karena itu tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Makanya bisa terjadi hal-hal negatif ketika makan roti, karena kita tidak dengan cara yang benar. Jangan menyimpan kesalahan kepada orang lain, kesalahan kepada tubuh Kristus. Oh, terima kasih Bapa Surgawi. Kami angkat roti di kepala kami. Roti dipecah-pecahkan untuk keselamatan banyak orang, keselamatan kami. Kami mau makan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita di atas kepala kita. Terima kasih Bapa, ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang dan dosa kami. Tidak ada pengampunan kecuali melalui darah Yesus. Kami meminum darah Yesus dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, karena kami sedang mengingat akan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Mari ucapkan syukur kepada sorga, karena ketika kau memakan dan meminumnya, engkau sedang mengingat akan Yesus, sekaligus memberitakan akan karya Yesus. Hirabashe, mari kita ucapkan syukur dan terima kasih. Hiralarabashe. Oh my God, oh my Jesus, terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Kami dibawa mengalami keserupaan dengan Kristus Yesus. Kami dibawa terus mengalami diwahyukannya keselamatan daripada Engkau, pengampunan dosa, pemeliharaan daripada Engkau, sehingga setiap kami apapun kepada kami, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, karena kami tahu di mana ada tubuh dan darah Kristus, di situ ada kemerdekaan, ada terobosan. Terjadilah pagi hari ini, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, haleluya, terima kasih. Mari kita kata bersama-sama, amin, amin. Makasih siang ini, shalom semuanya. Saya Dr. Ahmad Purwata, SPKJ, Sehat Sejahtera di Rumah Sakit Santosa Bandung Sentral.
Nah, saya pelayanannya di GKKD Bani Selatan, yaitu data saya ya. Iya, ya kadang ada diare ya di situ, nggak enak badan. Ya kadang-kadang ya terutama strain yang terakhir ini tidak begitu jelas ya. Kadang-kadang ada yang jelas banget gejala ke arah COVID-nya, batuk, demam, pileknya ya, nyeri tenggoroknya. Ada juga yang kadang-kadang cuma nggak enak biasa aja, tahu-tahu sesak aja. Nah itu udah karena ya itu virus mutasian ya di situ ya, dia menjadi lebih pintar dan lebih ganas dan lebih replikasinya cepat ya di situ. Jadi memang yang sekarang muncul yang gejalanya tidak terlalu khas itu yang memang bahaya. Jadi kita harus lebih peka ya dengan keadaan ini. Penting sekali untuk kita pertama cari pertolongan untuk pengobatan ya. Di situ pertama ya puskesmas lah ya yang paling dekat ya, dan jangan lupa lapor ke RT RW ya, di situ RT aja. Jadi kalau yang isoman itu penting sekali ya protokol 5M itu tetap pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang yang serumah. Kalau memang yang terpaksa serumah, misalnya ada anak kecil yang kena, nggak mungkin dia dibiarin isolasi sendiri kan ya. Kalau orang gede bisa ngurus diri di situ ya. Penting sekali untuk kita memperhatikan hal-hal ini, suhu, terus juga saturasi oksigen dan hitung nafas di situ ya. Dan kalau ada perubahan-perubahan gejala, segera lapor ke FKTP ya, ke fasilitas kesehatan yang tingkat pertama, yaitu di puskesmas atau pemantau kita. Nah, perlu diperhatikan juga perubahan ini berarti selain tadi nafas lebih cepat, suhu lebih tinggi, saturasi oksigen turun, nyeri dada ya. Lalu kita lihat mungkin kulit kita lebih pucat dan dingin ya di situ. Pesan yang pertama yaitu terapkan protokol kesehatan ya, pakai masker kemana-mana, sering cuci tangan ya, jaga jarak ya, hindari kerumunan dan usahakan tidak bepergian kecuali sangat perlu ya. Ya itu 5M ya. Lalu yang satu lagi yang penting adalah vaksinasi ya. Kita perlu dibikin tubuh kita ini kebal ya, tahan terhadap virus ya di situ. Jangan perhatikan hoax ya, dan jangan juga ikut berhoax ya. Vaksinasi menolong. Vaksin apapun juga yang dipakai, mau yang Sinovac, mau AstraZeneca, mau Pfizer, semuanya menolong kita untuk kita kebal. Karena penularan itu terjadi dua hal. Pertama, kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita akan terserang. Kedua, ya jumlah kuman yang terhisap kita banyak, ya kita akan kena. Karena itu pakailah masker, jangan banyak hisap-hisap kuman ya di situ ya. Nanti kita menjadi sakit. Demikian mungkin itu saja pesan saya untuk jemaat Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita lepas dari kesulitan ini dan semoga kita semua sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau kembali dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, rumah tangga kita, sekolah kita atau kuliah kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Dan terakhir bahwa kita dipenuhi oleh belas kasihan daripada sorga untuk pergi memberitakan Injil. Mari kita sembah Dia, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Wajah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Wajah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan, katakan bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Wow, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak kepada sorga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau. Roh Tuhan ada, roh Tuhan Allah ada di atas kepalamu. Dan Dia sudah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik, melepaskan orang dari penjara, membebaskan orang dari belenggu dosa, melepaskan hati-hati yang terluka, menggantikan kain kabut dengan sukacita. Engkau akan membangun kembali reruntuhan yang berabad-abad, kota-kota yang sunyi, tempat yang turun-temurun sunyi sepi, akan kau bangun kembali. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, kasih karunia melimpah-limpah atas engkau. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Engkau diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apapun yang kau kerjakan, engkau pasti berhasil. Menyertai engkau seisi rumahmu, sebagai suami, istri, anak-anak, sebagai keluarga besar, sebagai seluruh umat Tuhan, dimanapun kau berada. Tuhan memberkati engkau dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, indah dan mesra sekali, dan kau dengar suaranya. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, terobosan terjadi, kebangunan terjadi oleh karena Roh Allah dalam nama Yesus. Mari kita katakan bersama-sama, amin.